Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan pada kami hingga sampai pada saat ini, sehingga kami masih bisa mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berkatlah renungan yang akan kami dengarkan ini agar bisa meningkatkan iman kami. Sempurnakanlah doa ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat Alkitab untuk renungan pada saat ini terdapat dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Dalam berbuat baik, seringkali mungkin kita memiliki pergumulan apabila kita tidak mendapat balasan yang diharapkan oleh kita jika kita telah berbuat baik. Atau mungkin kita memiliki pemikiran, walaupun kita berbuat baik, bisa saja tetap direspon tidak baik oleh orang lain. Jadi kita mulai berpikir kembali untuk melakukan perbuatan baik. Padahal dalam melakukan perbuatan baik itu tidak ada ruginya sama sekali. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, mungkin kita bisa tidak menerima balasannya secara langsung, karena semuanya itu ada waktunya. Sesuai dalam kitab Galatia 6 ayat 9 yang berisi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam kitab Matius 7 ayat 12 ini sudah terlihat dikatakan bahwa jika kita ingin orang berbuat kepada kita, mulailah dari perbuatan kita sendiri pada orang lain. Contohnya itu, jika kita ingin lebih dihargai oleh orang lain, maka mulailah dari kita untuk belajar lebih menghargai orang lain. Kita bisa mempelajarinya dari kisah inspiratif yang mungkin sudah banyak yang tahu karena sudah banyak diceritakan dalam internet, yaitu kisah mengenai segelas susu. Cerita ini bermula dari adanya seorang anak yang sangat kekurangan. Ia hanya hidup dari hasil penjualannya dari pintu ke pintu. Suatu hari ia pun merasa sangat kelaparan, tetapi ia hanya menemukan beberapa sen di dalam kantongnya. Anak itu pun akhirnya memutuskan untuk meminta makanan pada rumah yang akan dia datangi selanjutnya. Sampainya di rumah itu, keberanian anak itu pun menurun saat melihat yang bukakan pintu adalah seorang wanita muda. Karena ia sangat lapar, ia akhirnya memberanikan diri untuk meminta segelas air. Tapi wanita muda itu pun membawakan segelas susu karena ia melihat dan berpikir bahwa jika anak itu pasti lapar. Saat anak itu meminum segelas susu yang diberikan, ia pun bertanya, berapa harga yang harus dibayar untuk segelas susu tersebut. Tetapi wanita itu menjawab agar anak itu tidak perlu membayar apapun, karena ibunya mengajarkan untuk tidak menerima bayaran untuk kebaikan. Setelah anak itu selesai minum, ia berkata bahwa dari dalam hatinya ia berterima kasih pada wanita muda itu. Beberapa tahun kemudian, wanita muda itu pun semakin tua
dan mengalami sakit yang sangat kompleks. Para dokter di kotanya itu sudah tidak sanggup menanganinya, sehingga wanita itu pun dikirim ke kota yang lebih besar di mana terdapat dokter spesialis yang mampu untuk menangani penyakit langka tersebut. Seorang dokter yang bernama Dr. Howard Kelly pun dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Saat mendengar nama dan kota asal wanita itu, Dr. Kelly pun segera bergegas menemuinya dan dalam sekali pandang ia mengenali wanita itu. Ia pun pergi ke ruang konsultasi dan memutuskan untuk melakukan upaya yang terbaik dalam menyelamatkan wanita itu. Dr. Kelly pun selalu memberikan perhatian yang khusus pada kondisi wanita itu. Hingga setelah perjuangan yang panjang, akhirnya wanita itu pun sembuh. Dr. Kelly pun minta kepada bagian keuangan rumah sakit untuk memberikan seluruh tagihan biaya pengobatan wanita itu kepadanya untuk persetujuan. Ia pun melihat lalu menuliskan suatu pada pojok atas lembar tagihan, kemudian memberikannya pada wanita itu. Wanita itu pun merasa takut setelah ia menerima tagihannya itu, karena ia yakin bahwa ia tidak mampu untuk membayar tagihannya. Sampai setelah memberanikan dirinya, ia pun buka tagihan itu dan ia menemukan tulisan yang menarik perhatiannya, yaitu tulisan yang berada di pojok atas lembar tagihan itu yang berisi telah dibayar lunas dengan segelas susu tertanda Dr. Howard Kelly. Pelajaran yang bisa kita tangkap dari kisah ini adalah apapun perbuatan baik yang kita lakukan, meskipun itu kecil sekalipun, orang lain akan bisa terus mengingatnya, bahkan membalasnya, maupun kita tidak mengharapkan kebaikan kita itu dibalas. Maka marilah kita berbuat baik terlebih dahulu sebelum orang lain, dan lebih baik lagi apabila kita melakukannya dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasannya. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkatilah agar firman yang sudah kami dengarkan ini dapat kami terapkan dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.